tajamnya sama, otoriternya sama, tapi tumbuh selayaknya seorang yang innocent tadi. Mencirikan nilai-nilai UGM nggak sih Jokowi itu? Jelas tidak. Oleh karena itu saya rasa pantas untuk mengobati beliau sebagai alumnus UGM. Apa yang membuatnya? 3 indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan. Layaknya seorang raja Jawa, Masyarakat itu. Beliau tidak bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Juga saya rasa tidak ada momentum lain selain sekarang untuk mendapatkan beliau sebagai alumnus UGM Kalimantan. Kemarin alasannya COVID menjadi penghambat kemajuan pembangunan beliau. Itu bisa jadi alasan. Saya rasa itu cuma sebatas statement defense. Kinerja yang baik adalah tugas seorang pemerintahan, bukan sebuah sesuatu yang boleh dilakukan tapi harus dilakukan. Apapun yang tidak jadi alasan ya? Tidak jadi alasan. Oke, ini ada berapa baju yang? Tidak sampai banget. Saya sampai di mana aja? Di situ. Di belakang ada, di dalam kampus ada? Tidak ada. Oh, nggak ada. Oh, fokus keluar ya? Ukurannya sama semua mas. Yang lain ya? Beda-beda mas. Ukurannya berapa? Ada yang 3x4, ada yang 2x. Ya, nanti juga akan ada pembacaan maklumat langsung. Mas Gibran, kemarin kan ikut di TV One. Iya. Tidak adanya Gibran apa? Saya rasa itu menjadi wujud kepengecutan intelektual. Selayaknya kalau misal beliau benar-benar mengklaim bahwa beliau adalah perwakilan, maka tunjukkanlah kepada kamera. Jangan jadi seorang pengecut intelektual. Jangan jadi seorang yang lari dari medan peperangan diskusi. Yuk, ya ayolah Mas Gibran, jangan jadi pengecut intelektual. Katanya dia cuma mau datang yang resmi, tapi sudah menutup. Emang yang lain tidak resmi kan? Yang lain juga resmi kan? Tidak ada yang ilegal saya rasa. Saya rasa itu cuma sebatas alibi untuk melindungi diri agar enggan untuk berdebat dan berdiskusi. Satu lagi, kemarin kan Adi Armando videonya kan karena ada aksi dari mahasiswa ya. Apa komentar? Saya rasa itu wujud ketidakpahaman beliau soal sejarah, yang pertama. Yang kedua, perbandingan yang beliau sampaikan itu tidak apple-to-apple. Perbandingan antara dinasti politik Rah Jokowi dengan dinasti politik yang ada di Jogja itu sama sekali berbeda. Keistimewaan, terlepas dari itu pro dan kontra, setidaknya itu dibuat dengan cara yang sah, dengan panja, dengan DPR yang merupakan positif legislator, berbeda dengan usaha dinasti Jokowi untuk melanggarkan kekuasaan lewat negatif legislator si MK yang sebenarnya tidak punya wewenang untuk mengubah undang-undang itu. Dua hal yang tidak bisa disamakan. Dan saya rasa itu logika versi yang kacau dari Adi Armando. Anda merasa diprovokasi nggak? Tidak, saya merasa itu wujud kebebasan berpendapat. Monggo Bung Adi menyampaikan seperti apa. Kebebasan berpendapat tidak berarti saya membenarkan apa yang disampaikan beliau, tapi setidaknya beliau punya hak untuk menyampaikan pendapat. Saya juga tidak merasa terprovokasi. Terima kasih. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Dea Selvi. Kali ini saya sudah berada di Bundaran UGM karena di sini akan dilaksanakan diskusi publik dan mimbar bebas dengan tema rezim monarki sang alumni, amblesnya demokrasi, ambruknya konstitusi dan kokohnya politik dinasti. Saksikan diskusi publik kali ini hanya di Jos News 2045 TV Jogja. Nih, punya aku juga gelap nih guys. Gelap apa Din? Gelap demokrasi nih. Aduh. Ternyata banyak ya intrik-intrik politik dari rezim yang sekarang, di mana banyak hal yang terjadi. Amblesnya demokrasi, ambruknya konstitusi, dan kokohnya politik dinasti. Hari ini aku nggak sendiri, tapi bersama Mbak Fatia dan juga Mas Uceng. Beliau merupakan tokoh intelektual, tokoh gerakan juga, baik itu di Jogja maupun dalam tingkat yang nasional. Nanti mungkin berjalan diskusinya akan dihadiri oleh Mas Haris Azhar juga. Kita ya soal konstelasi politik yang terjadi hari ini dan supaya teman-teman bisa berpikir secara kritis
untuk persiapan menuju 14 Februari di hari Valentine nanti. Hari Valentine. Ya, jadi teman-teman, sebenarnya pertama kali saya diundang ke acara ini di UGM, saya cukup heran gitu. Tumben nih UGM boleh bikin acara kritis seperti ini. Biasanya selalu ada aja represinya gitu. Ini bapak yang di sebelah saya saja buat dapat gelar guru besar susah sekali gitu di UGM. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak hanya karena ada satu kepentingan tertentu, tapi memang kritisisme mahasiswa yang pada akhirnya mendobrak pintu pembatasan tersebut gitu ya. Dan kalau kita bicara soal demokrasi di Indonesia, sebetulnya ya menurut saya cukup telat kalau kita sadarnya ketika Mahkamah Konstitusi pada akhirnya dibajak oleh kepentingan tertentu gitu. Karena menurut pandangan saya dan juga selama beberapa tahun ini bekerja di sektor hak asasi manusia, dan walaupun saya bukan orang hukum tapi bergerak di organisasi yang juga berkaitan dengan penegakan hukum, itu sangat terlihat bahwa banyak sekali tindakan-tindakan dari pemerintah yang itu tidak sejalan dengan nilai hak asasi manusia itu sendiri gitu. Dimana selama 10 tahun terakhir kita melihat banyak sekali gejala-gejala atas mundurnya demokrasi dari dua hal gitu ya. Yang pertama, kalau secara angka itu sudah jelas banget memperlihatkan, bahkan dari jauh sebelum ada kejadian Mahkamah Konstitusi ini yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia memang mengalami penurunan secara indeks. Karena apa? Pertama, banyak kecurangan di dalam pemilu. Yang kedua, kebebasan berekspresinya yang terus merosot. Yang ketiga, banyak represivitas aparat atas apa yang terjadi di reformasi di korupsi, terus udah gitu juga pelemahan KPK dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, itu terkait soal bagaimana kebebasan fundamental ataupun kebebasan sipil yang hari ini juga semakin merosot karena tidak ada yang namanya meaningful participation. Lalu yang kelima, dari bagaimana pembuatan ataupun pengaturan aturan undang-undang itu sendiri. Jadi apa para pelakunya? Nggak jadi apa-apa, tetap jadi polisi mereka. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab negara di situ? Nggak ada. Nah, terus udah gitu, apakah pada akhirnya KPK terselamatkan oleh kita? Enggak juga. Dan apakah pasca reformasi di korupsi tersebut pada akhirnya kita terus konsisten untuk membangun gerakan yang besar? Enggak juga. Omnibus Law muncul 2020. Demonstrasi besar lagi di mana-mana. Ribuan orang menjadi korban. Apakah Omnibus Law pada akhirnya dibatalkan? Enggak juga. Dan lalu balik lagi ke 2019, satu lagi adalah yang menjadi concern waktu itu terkait soal saya mau mulai dengan beginilah teman-teman sekalian ya. Kalau kita susun daftar dosa, saya kira mudah sekali kita nyusunnya. Tidak perlu waktu lama kita pakai untuk menyusun daftar dosa itu. Apalagi kalau dosanya kita besarkan bukan hanya dosa besar, dosa kecilnya juga. Ya kan, daftar dosanya bisa panjang sekali dan lebar sekali. Misalnya satu jelas adalah makin suburnya yang namanya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu catatan yang harusnya kita ingat dari sekitar berapa tahun belakangan atau paling tidak 10 tahun belakangan itu adalah makin hilangnya yang namanya konflik kepentingan. Makin hilangnya yang namanya non-konflik kepentingan, Anda bisa bayangkan di republik ini ya, ada banyak menteri yang sekaligus pengambil kebijakan, tapi pada saat yang sama orang yang sangat mungkin diuntungkan oleh kebijakan itu. Dan itu dibiarkan. Dari daftar dosa yang pertama tentu saja adalah melanggengkan yang namanya konflik kepentingan. Dibiarkan. Kalau ada yang mau baca mengapa negara gagal, ya misalnya kalau Anda baca mengapa negara gagal,
Darren Acemoglu, dia menjelaskan bahwa salah satunya adalah karena dibiarkan negara berubah menjadi pemburu rente. Negara berubah menjadi pengusaha yang juga ikut main dalam yang namanya sumber daya. Saya tidak akan sebut nama, silahkan Anda cek saja nama-nama orang yang sekaligus menjadi pengusaha, pada saat yang sama dia menjadi penguasa. Lalu kemudian yang diberantas. Kita semua paham bahwa ada nuansa tebang pilih. Kita paham bahwa KPK dibunuh, salah satunya mendomestikasi atau menjinakkan KPK itu adalah mempermudah tujuan seperti itu. Sekarang kalau kita tanya KPK mana kasus yang selesai di KPK, tidak ada kasus yang selesai di KPK. Selesai itu dalam artian semua pelaku diburu, semua pelaku memberikan pertanggungjawaban, dan kasusnya selesai, bahkan diberikan resep supaya kasus serupa tidak terjadi lagi. Ini tahun keempat dari hilangnya Harun Masiku misalnya. Anda bisa catat, teman-teman sekalian. Artinya, pemberantasan korupsi sebenarnya nyaris jalan di tempat. Dan itu dimulai dari cawe-cawe yang kebanyakan ke arah KPK dan pembungkaman KPK. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Fathia. Dan saya kira Fathia menyampaikan itu bukan sekedar opini, tapi pengalaman pribadi. Fathia ini adalah pelaku korban. Korban langsung. Sorry. Coba bayangkan, korban langsung dari sebuah riset yang dihakimi. Jadi mereka bikin riset, kemudian dihakimi. Artinya apa? Matinya atau kesalahan yang dilakukan DPR itu adalah karena pembiaran partai-partai. Misalnya kalau Anda tanya, kenapa politik dinasti terjadi? Politik dinasti terjadi salah satunya adalah karena dibiarkan oleh partai-partai. Clear itu? Maka kritik kita hari ini menurut saya, separuh kita bebankan kepada Jokowi, separuh harus kita bebankan kepada partai-partai pendukung Jokowi. Tidak bisa kita katakan hanya Jokowi 100%. Kesalahan ini adalah kesalahan ketiadaan pengawasan. Saya nggak tahu, mungkin sekarang partai-partai itu udah mulai menyesal dan mulai tobatan nasuha barangkali per hari ini. Saya nggak tahu, itu urusan silahkan partai-partai. Tetapi paling tidak yang terjadi adalah ketika Anda membiarkan, Anda mempersilahkan dia untuk membangun koalisi sampai 82-83%. Mematikan yang namanya oposisi parlemen. Mematikan yang namanya oposisi jalanan, mengancam orang yang kritis dengan KUH pidana, mengancam orang yang kritis dengan undang-undang ITE. Ini adalah dosa kolektif kenegaraan. Perkenalkan, nama saya Pocong Gemoy. Jadi sedikit ingin memberikan penyampaian bahwa memang negara ini sedang tidak dalam kondisi yang baik saja, karena Jokowi mampu kemudian hadir sebagai masyarakat baru gitu. Dia hadir dengan cara bagaimana mampu kemudian menghegemoni tidak hanya masyarakat tapi juga semua lembaga negara mampu dihegemoni oleh Jokowi. Entah kemudian memang Jokowi punya karismatik atau memang dia mampu kemudian menyimpan setidaknya kartu as untuk para pemimpin negara kita yang sedang banyak sekali masalah. Nah, persoalan misalkan seperti yang disampaikan oleh Mas Ojen tadi bahwa kita perlu melawan. Nah, masalahnya saat ini kita kebingungan dalam bagaimana menentukan sikap kita untuk melawan. Bahwa dari seluruh kandidat-kandidat yang ada saat ini, bahkan dari nomor 1 sampai nomor 50 itu masih terjerat pada yang namanya oligarkinya Pak Jokowi. Nah, bagaimana kita mampu kemudian memilah atau mampu kemudian memberikan suatu jawaban yang pasti untuk melakukan pemilihan kandidat gitu. Nah, dan juga saya rasa kita tahu bahwa dalam filsafat Hegel bahwa akan ada sintesis baru. Saat ini memang masih belum ada karena masih banyak antitesa yang masih tidak jelas arah orientasinya menuju mana. Kita kan besok kita akan melakukan aksi di jalanan. Kita aksi di jalanan penuh dengan kepentingan setiap kelompok masing-masing, bahwa semua aktivis mahasiswa, bahwa semua organisasi mahasiswa sekarang sedang diminta bobokan
seperti contohnya Kongres Anti-Sari yang pilkada tidak diminta bobokan. Semua IMM, PMI, semua gerakan mahasiswa saat ini sedang disuapi oleh Jokowi, sedang disuapi oleh negara untuk kemudian mengakselerasi politik mereka, sehingga hampir semua dimisioner ketua umum itu ikut dalam menjadi relawan presiden. Keadilan struktural, saya pikir bahwa kalau kita bicara soal demokrasi, saya punya beberapa misalnya demokrasi politik itu sebenarnya harus dibangun didasarkan pada demokrasi ekonomi. Itu paling yang tidak boleh luput untuk kita lihat dan menjadi perhatian kita bersama, bahwa Jokowi ini hanyalah aktor yang ditampilkan. Dia ini hanyalah formalitas saja, tapi di depan dia adalah aktor-aktor lain yang memiliki apa namanya istilahnya, adalah aktor-aktor yang punya akumulasi kapital, kaum pemilik modal. Jadi sistem politik kita ini sudah didesain oleh kaum pemilik modal tadi untuk menampilkan aktor-aktor politik, dan kita ini hanyalah akhirnya tidak punya pilihan. Kita hanya memilih apa yang disajikan oleh partai politik, bahwa pada faktanya hari ini tidak ada yang namanya misalnya kalau secara radikal kita ingin adanya perubahan. Mengapa sistem politik kita tidak menghendaki adanya calon presiden dari jalur independen? Mengapa harus dibatasi dengan presidensial threshold? Mengapa tidak ada calon independen yang itu bisa berangkat dari aspirasi warga dan tidak melalui saluran partai politik? Itu yang perlu kita kritisi juga. Dan corak ekonomi kita saat ini yang berwatak neoliberalisme, sehingga itu tidak memungkinkan kita akan mencapai demokrasi politik yang sifatnya partisipatif, yang sifatnya demokratis gitu kan. Karena saya kira bahwa demokrasi politik harus dibangun didasarkan pada demokrasi ekonomi. Hari ini kalau kita semua lihat bahwa tidak ada yang namanya perusahaan-perusahaan anak kreatif, anak muda itu yang dibiarkan tumbuh. Ketika kelak perusahaan yang diinisiasi misalnya ada startup baru. Persoalannya gini, dari awal kita lihat sebelum proses tahapan pra-pemilu ini sudah problematik. Diakui ataupun enggak ya, tapi common sense bilang ini bermasalah. Dari rekrutmen kandidat, putusan MK itu jelas-jelas tendensius. Katanya itu merepresentasikan anak muda, tapi anak muda dengan kualifikasi tertentu. Itu satu, jelas tendensius. Artinya bukan anak muda yang diwakili, tapi anak muda dengan klasifikasi spesifik, yaitu pernah menjabat sebagai kepala daerah. Anak muda mana yang punya prestis untuk menjabat sebagai kepala daerah dalam usia semuda itu? Kalau bukan anak presiden. Itu yang pertama. Itu tahapan pra-pemilu yang menurutku problematis. Yang kedua, soal statement vulgar dari Presiden Bapak Jokowi yang bilang akan cawe-cawe dalam urusan pemilu. Ini mengindikasikan sesuatu yang menurutku berbahaya. Begitu. Jadi apakah dengan indikasi-indikasi minimalis, masih banyak lagi daftar indikasi yang bisa kita inventarisir, yang kemudian membuat kita yakin bahwa pemilu ini akan berjalan secara ideal. Kira-kira begitu. Oke, idealnya memang pemilu sebagai alat suksesi bagi kekuasaan, membatasi kekuasaan. Ya inilah jalannya demokrasi konstitusional. Tapi persoalannya, apakah pemilu berjalan ideal? Itu pertanyaan kita. Sehingga menurutku pemilu dijadikan sebagai satu jalan koreksi, tidak dalam posisi kita bertindak sebagai sesuatu, bertindak dalam posisi yang pasif gitu loh. Kemarin ngobrol dengan teman, kenapa nggak kita mengulang lagi sejarah 9
697 misalkan. Pada saat gerakan pemuda saat itu berkolaborasi dengan gerakan rakyat yang lain. Baik teman-teman sekalian, sebetulnya politik dinasti itu sudah hidup lama ada, membodohi, mengokupasi kehidupan Anda secara Anda semua atau kita semua tidak sadar. Ada di level-level daerah, dalam struktur kekuasaan resmi, perpolitikan gitu ya. Itu banyak, contohnya Anda buka aja daftar calon tetap, itu ada anaknya siapa, ada ponakannya siapa, dan lain-lain. Itu yang sekarang. Yang kemarin-kemarin di banyak daerah, di banyak tempat, di bagian kabupaten provinsi, itu hidup dinasti atau namanya kekerabatan itu menguasai, mengokupasi, mengisi daftar-daftar para pejabat-pejabat semua itu. Barangkali juga mungkin Anda semua. Saya sih berani ngomong gitu karena alhamdulillah saya belum dapat kesempatan keluarga saya untuk mengokupasi. Karena kadang kejahatan itu bukan soal nilai, tapi nggak dapat kesempatan. Nah, barangkali Anda semua ini cuman nggak dapat nasib aja di keluarga, tapi keluarga Anda juga bagian dari oligarki kecil, lebih tinggi, tertinggi, merasa bahwa yang di bawah ini sudah banyak, sudah nggak ada tempat. Mumpung kita ada di kekuasaan lebih tinggi, kita coba yang lebih tinggi. Itulah yang terjadi. Jadi sebetulnya proses dinasti itu yang Anda lihat hari ini, misalnya Jokowi presiden, beberapa waktu yang lalu dia bilang bahwa anaknya baru 2 tahun jadi wali kota nggak cocok, tapi akhirnya juga maju, anak mantunya juga jadi wali kota. Ini saya pikir semua terjadi karena memang maklum, masyarakat kita memaklumkan. Bahkan bukan cuma maklum, masyarakat kita menikmati dinasti lokal tadi. Dari mulai bantuan sosial, tempat datang untuk minta bantuan, dan lain-lain. Ada satu kutipan bagus dalam satu film India. Jadi wujud nyata bahwa teman-teman yang sekarang ada di sini secara legitimasi memberikan gelar alumnus UGM yang paling memalukan kepada Jokowi. Mana sertifikatnya? Sertifikat ini adalah salah satu wujud yang nanti akan kita serahkan langsung kepada Jokowi. Nanti lewat pos ya, kita masuk dari sana. Maisnya tikus. Oke teman-teman, selepas ini akan ada satu lembar yang bernama maklumat budak sumur. Ada 3 poin di sana. Kita nanti silakan teman-teman baca. Kita menuntut adanya iklim demokrasi yang demokratis, konstitusi yang tidak diutak-atik tanpa otak. Dan yang terakhir adalah mencabut semua legislasi yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, termasuk Ciptaker, UU Kesehatan, dan UU KPK. Silakan kawan-kawan bisa langsung tanda tangan di sini, ujung kanan dan ujung kiri. Dan untuk menutup orasi penyerahan nominasi alumnus UGM memalukan, dengan ini saya berikan sertifikat ini beserta dengan kajian kepada manipulasi dari Jokowi yang pada kesempatan sore hari ini hadir. Selanjutnya kita akan serahkan langsung kepada beliau melalui pos. Dan nanti akan kita publikasikan secara langsung. Sekaligus kajian setebal 330 halaman yang akan kita serahkan langsung kepada dia. Saya nitip ya Pak ya. Sekian teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Ingat teman-teman, rezim kali ini bukanlah rezim yang kuat, tapi kita lah yang lemah. Omong kosong rezim yang kuat, kita lah yang lemah. Oleh karena itu kawan-kawan, tidak ada satu kata selain lawan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita penuhi jalanan dengan kemarahan. Mari penuhi sesakan jalanan dengan kemarahan. Kita tunggu teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini untuk turun ke jalan dan kita teriakan satu kata kawan-kawan, lawan.
Siap, terima kasih. Silakan selanjutnya teman-teman bisa. Oke teman-teman semuanya, sekarang saya sudah bersama salah satu mahasiswa yang mengikuti diskusi publik ini. Nah, yang uniknya ini bukan dari Pulau Jawa nih guys. Coba Mas perkenalkan diri, dari mana dan univ apa? Saya Maulana dari univ UIN Alauddin Makassar. Wow, dari UIN Makassar ya? Iya, Makassar. Nah, terus jauh-jauh dari Makassar ke sini tujuannya apa tuh Mas? Ini selain ikut kegiatan BEM UGM, itu saya juga ada kegiatan di LBH Makassar, LBH Yogyakarta. Ada kegiatan lain juga ya, jadi sambil menyelam minum air ya, jadi betul, sekalian datang ke sini ya? Ya betul Kak. Terus tujuannya ikut diskusi publik ini di UGM ini apa Mas? Selain tambah relasi kan penting untuk menambah wawasan, apalagi ini kan pematerinya luar biasa sekali Kak. Iya gitu ya. Terus ada pesan nggak Mas, maksudnya buat teman-teman biar kita jaga demokrasi yang apa? Yang maksudnya Kak? Nah, jadi kan ini ada ibur tuh bahwa jangan politik dinasti atau apalah, itu tanggapan kamu gimana Mas? Kalau terkait itu sih sebenarnya tergantung siapa yang nafsirin Kak toh. Apalagi kalau kita dari kaum yang terdidik ini harus menyaring berita maupun informasi yang sebenarnya itu kebenarannya belum diverifikasi, saya kira itu Kak. Oh, oke Mas, terima kasih ya. Sama-sama, Kak. Oke, terima kasih. Nah, kita langsung ke sini aja guys, kita geser ke samping ya. Nah, kita geser ke samping. Wih, jangan kabur. Nah, kita ke Mas ini ya. Nah, ini dari Masnya dari mana? Dari sini. Dari UGM. Bukan. Dari sini. Di kampus APMD. Oh, APMD. Oke. Kayaknya yang cewek lebih unik ya guys ya. Kita coba langsung ke sini. Oke, Mbak. Mbaknya dari Bogor. Dari Bogor. Mahasiswa UGM atau apa, Mbak? Di luar UGM. Oh, di luar UGM tapi di Jogja juga? Enggak, di Bogor. Oh, kuliah di Bogor juga. Terus Mbak jauh-jauh ke UGM itu emang sengaja ikut diskusi publik ini atau gimana, Mbak? Enggak sih, sebenarnya saya lagi liburan di sini. Terus sekalian aja mampir ke sini. Oh, sekalian mampir ke sini. Terus tanggapan Mbak tentang acara ini gimana sih? Kalau tanggapan saya terkait acara ini sih ya bagus gitu ya, karena untuk memberikan edukasi juga. Oh, gitu. Oh, kita lupa Mbak, belum kenalan dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Fani. Oh, Mbak Fani. Itu dia guys, mungkin cukup sekian dulu ya. Kita akhiri Just News kali ini hanya di 2045 TV Jogja.